Selamat datang di Tanah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bolangers, penasaran sama rasanya buah kaktus? Atau gimana serunya naik kerbau pacu dalam lomba? Buat yang penasaran, ikuti petualangan Bolang dan teman-teman dari Desa Poto kali ini ya. Ini dia yang namanya nyampo Bolangers. Eits, tapi bukan nyampo untuk mencuci rambut ya. Di Sumbawa, nyampo artinya latihan karapan kerbau sebelum dibawa ke arena lomba. Hati-hati Lang, hati-hati Lang. Ayo Lang, push. Bolang lihai banget ya memacu kerbaunya. Maklum saja Bolangers, sejak kecil anak-anak Sumbawa sudah dikenalkan dengan kegiatan ini. Barapan kebo atau karapan kerbau adalah tradisi masyarakat Sumbawa yang tetap dilestarikan sampai sekarang. Selain itu, untuk menjaga tradisi, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi. Gak heran, di Sumbawa kegiatan ini jadi rutin dilakukan seminggu sekali. Ayo Lang, kanan, 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 ayo Lang, kanan, kanan. Ini lo kanong, may kupamitan naman. Ada nyawan, man. Apa? Ada Ini cuma naman to. ada di sopo aja. Ada lemas dari. Ada lemas dari. Hindi ba't ka ba ganti olah ba't pinajami ba pakai? Sebelum masuk ke arena pacuan, dua pasang kerbau lebih dulu disatukan menggunakan noga, yaitu palang kayu yang lengkap dengan tali pengikatnya. Selanjutnya, memasang kareng, yaitu 3 batang kayu untuk tempat joki mengendalikan laju kerbau. Belok sana Lang, pancar sih. Udah nyaman sih. Ada cuma yang miring di sopo dan. Lo suka sendiri ke? Wanu suka. Hebat, tadi dah. Ini jago. Pada saat nyampo, masing-masing pemilik akan melihat kondisi kerbau miliknya. Jika laju kerbau kurang seimbang, maka pemilik kerbau akan mengganti salah satu dari mereka. Dalam permainan ini, kecepatan dan ketepatan kerbau mengenai saka adalah 2 hal penting dalam penilaian. Rupanya kondisi si Belang lagi gak bagus Bolangers. Larinya kurang bersemangat dan terlihat lesu. Makanya si Belang digantikan dengan si Rudal. Satu, 2, wow! Bolang dan teman-temannya mau cari yang namanya kayu lita Bolangers. Babak lita atau kulit kayu lita adalah bahan penting membuat ramuan untuk si Belang. Cuma bukan. Wah, Rizky dan Afgan langsung gerak cepet buat bantu tuh. Rahim. Kakak, udah balon take nih. Aku udah dengan dua. Bang, tadi ini mirip tirta. Bener mantap teh. Tete di bawah, Besi. Tete di bawah, Besi. Semangat kali dua. Coba sebelumnya tanya Bolang dulu. Gak perlu repot-repot kan? Jadi yang dibutuhkan hanya kulit kayunya Bolangers. Makanya bisa diambil tanpa memanjat tinggi-tinggi. Bah, lu bau godong anak. Mbak, kena sekumpul itu makna kenal kamu. Hah? Udah memang kenal Among tuh.
Beno ba wilang amin kam kena lamung ngar nadayan. Nu mau lamun tandi nu bau kena ngalu ngaji. Ya udah boy itu sekumpul godong nane sekumpul dalam tanah. Untung saja belum terlambat. Kalau bajunya sampai kena getah, sayang kan? Oh iya, pohon lita ini kaya manfaat loh Bolangers. Selain untuk ramuan kerbau, kulit kayu lita juga biasa diolah untuk obat sakit malaria. Jangka mereka bolangi. Oh bentar memang kan penuh sih. Mama dia. Bolangan. Nyata kan enggak? Mau. Kuat nenek balik. Stop dong. Berada buat aku itu rawat pina jos ke. Wendy mau tuh minum belang dong nih. Tapi itu pina jos sih. Kau minum nih. Ada haus tak kali. Hello kita kak. Haus kuda dia apa haus sih? Asik. Satu mah. Di bukit ini, buah kaktusnya lagi berlimpah Bolangers. Jadi sayang kalau dilewatkan. Buah taku atau buah kaktus berbuah setahun sekali, yaitu di saat masuk musim penghujan. Jika sudah tua, warna buahnya berubah dari hijau ke merah muda. Sekilas mirip sekali dengan buah naga. Tak heran banyak yang bilang buah ini adalah buah naga mini. Ada kau susu dah. Afgan, hati-hati kena duri mama di. Aja. Anak perlu kat belengkam kena duri ma. Emang gosok kotak deh. Afgan. Nos buat gosok kotak deh Nadia. Kayu batu. Oh, ada tambah. Rupanya buah taku yang didapat tidak langsung dimakan Bolangers, tapi akan dibuat minuman buah taku segar. Selain buah taku, Bolang juga menyiapkan kelapa muda, mangga, alpukat, dan gula merah. Wah, kebayang ya? Kalau sudah dicampur nanti, rasanya pasti segar dan nikmat. Minuman buah taku ini cocok banget buat dinikmati saat panas terik begini. Wah, sudah hampir jadi nih Bolangers. Pulang, tak pinas dotan deh. Ayo, Toto kita lima teh. Ayo, nyantuk pinai. Terakhir, tinggal racik deh. Masukkan buah satu persatu. Jangan lupa buah takunya ya. Terakhir, baru deh tuang air gulanya. Dan jadi deh. Emang kan? Dah, Takut tak bolang. aman be. Nikmat banget deh pasti. Asam manis segar gini pastinya jadi penambah semangat untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Bolang dan teman-teman sampai juga di tempat si belang digembala. Paman sudah menunggu kulit litanya untuk dibuat ramuan obat si belang tuh. Ada kemauan ya babak lita ke? Ada si mama nih, tuluin ah. Jangka kira deta. Abi coba langsung sama lo pina ke papen kadi langsung pina jamu buat ay. Apa piyam? Oh, ya mah, tuh mah. Aku mau ada tuh Rizky. Ini dia Bolangers. Bahan membuat ramuannya. Ada buntit atar, babak lita, dan kunyit. Setelah dikupas, kunyit dan kulit lita ditumbuk sampai halus. Di Sumbawa, khasiat ramuan ini banyak dipercaya untuk meningkatkan stamina dan nafsu makan kerbau. Ramuan ini bisa diberikan ke kerbau sebelum dan setelah ikut karapan,
yaitu 2 atau 3 kali seminggu. Ramuan diminumkan menggunakan saluk atau corong bambu. Mantap! Semoga setelah ini kondisi si belang sehat kembali ya, supaya bisa ikut karapan. Amin kan rasa ramuan di bari. Potar bari deta. Bolangers, waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Dan inilah dia arena karapan kerbaunya Bolangers. Sebelum acara dimulai, semua peserta wajib membawa kerbau memutar mengelilingi saka. Si belang terlihat lebih semangat Bolangers. Begitu juga dengan peserta lainnya. Semua pasti memberikan usaha terbaiknya untuk menang. Giliran Linang Junior pelari itu Pak Haji. Nah Bolangers, karapan kerbau ini ada beberapa kelas loh. Jadi, tiap peserta dipisahkan berdasarkan ukuran atau usia kerbau. Lang, semoga kau menang ya. Oke, teman-teman, doa apa emang? Kamu tekan garis start tuh kita. Sebentar lagi giliran bolang nih Bolangers. 1, 2, lari belang! Hore! Berhasil! Lang, mantap Lang. Kepo kau ini paling kotor Lang. Mantap. Tidak tak. Wah, hebat. Bolang di paling kencang. Hebat, paling kotor matung. Tata suka tidak. Ya mau. Wah, kepercayaan diri ditambah rajin latihan tidak akan mengkhianati hasil Bolangers. Belang dan bolang juara dalam karapan. Kakak memasak menu istimewa nih Bolangers. Lebih dari separuh jenis bumbu membuat sepat harus dibakar. Mulai dari cabai, bawang, terong, pare, dan beberapa pelengkap lainnya. Cukup bakar sampai matang dan pastikan tidak gosong. Masih takut kak. Masih sih Den, serea Den. Tapi awas kena duri mama Saya. Abang harus tusuk Den Nah, selain bahan bumbu yang dibakar, ada juga bumbu yang dibiarkan tetap segar. Seperti belimbing ulu, mangga muda, daun aru, dan daun lomo. Untuk yang ini, cukup petik dan pisahkan saja dari gagangnya. Kak, masak kata bolang. Masak mau angkat mau bawa kena. Bumbu yang sudah dibakar, lalu diulek sampai halus. Bumbu segarnya cukup dirajang kecil-kecil. Ayo, semangat Kak. Semua udah nggak sabar tuh. Ciri khas ikan sepat adalah rasanya yang asam dan sedikit kecut. Jadi, kalau nggak ada belimbing ulu atau mangga, bisa diganti dengan asam jawa kok Bolangers. Kak, kan jadi kan? Kamu, mudah-mudahan kan jadi. Pasti kan jadi. Gas! Dan saya ada sabar ke Rizky. Dan menungkak aduk akan empat.
Selamat makan. Akhirnya menu istimewa yang ditunggu-tunggu bisa dinikmati. Segar. Rasanya enak banget Bolangers. Bumbunya terasa dan segar banget. Ayo nambah lagi. Bolang dan teman-teman dari Desa Poto Sumbawa lagi ambil renung nih Bolangers. Renung adalah istilah untuk menyebut buah pohon randu yang masih muda. Tapi untuk mendapatkannya lumayan susah. Tuh, Bolang sampai harus memanjat ke atas dan menjangkaunya dengan galah. Tangkap! Biasanya kita mengenal buah randu untuk dimanfaatkan kapuknya jadi bantal dan kasur kan? Tapi di Sumbawa, buah kapuk yang masih muda ini ternyata diolah jadi masakan loh. Kayak apa ya masakan yang namanya singgang ini? Sepertinya sudah cukup buah renungnya. Sekarang waktunya diolah. Di rumah Bibi dan Kakak ternyata sudah menyiapkan bahan dan banyak sekali bumbu. Ada bawang, daun kemangi, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Ini dia Bolangers yang namanya singgang renung. Hati-hati Mam, nenek nengka bakat. Ada bumbu yang diulek halus, tapi ada juga yang diiris tipis. Karena rahasia kelezatan masakan ada pada kelengkapan bumbunya. Salah satu bumbu yang tidak boleh ketinggalan adalah asam jawa. Afgan, ngaruh bagi dan adi mat pinai asam. Siap. Buah asam lebih dulu dikupas, kemudian dipisahkan antara biji dengan daging buahnya. Diamkan kira-kira 15 menit dan remas untuk mendapatkan air asamnya. Oh iya Bolangers, orang Sumbawa punya cara unik untuk mengawetkan buah asam loh. Orang Sumbawa menyebutnya kemong asam. Caranya dengan meremas untuk memadatkan daging buah asam. Jangan lupa tambah dengan garam untuk membuatnya awet. Cara ini bisa membuatnya awet sampai 1 tahun lebih loh. Asalkan disimpan di tempat kering dan tidak lembab. Lain asam, lain juga renung. Renung atau buah randu muda dibakar langsung di atas tungku. Pastikan bara api menyala bagus supaya cepat matang. Masih ada Rian Adi? Masih sekali. Abang ngaruh tunung sekalian serea Ya. Setelah dikupas, buah renung diiris miring. Sekilas bentuk dan teksturnya mirip dengan terong. Soal rasa, sabar dulu ya Bolangers. Tunggu sampai selesai masaknya ya. Aromanya harum banget. Khas cita rasa masakan lezat. Bumbu potong dan bumbu ulek ditumis sampai setengah matang. Tambahkan tomat yang sudah dipotong tipis. Lalu air untuk membuat bumbu tidak gosong. Tunggu sampai mendidih kira-kira 20 menit. Enggak, nyaman. Asyik, sepertinya sudah matang nih. Aromanya enak banget. Bikin semua nggak sabar mau menyantapnya. Pas banget jam makan siang ini Bolangers. Jangan sampai terlambat makan ya. Biar semangat tak pernah padam. Nyaman benar. Nyaman kali. Saya. Tahu?
Ada paras, parang kayu. Duh. Pasti rasanya bukan main. Singgang renung buatan kakak memang top banget. Ayo tambah lagi. Tidak mangan nih, tulung dia. Halo bau sudah. Nah, itu apa ya? Kenang pina tepung. Ada buat paman mau pangsa meri. Oh. Ya, Jura mangan di talu milk dengan. Oh, ya mau. Jam. Kira-kira Bolang dan teman-teman mau cari apa ya Bolangers? Nya godong nak din. Masa narwa ke bolang? Iya sih, kita bawa. Di bolang, sudah pasang ada bolang. Oh iya sih, nyana. Oh, rupanya mereka mau mencari batang umbi suda nih Bolangers. Daunnya mirip dengan daun sirih, tapi ukuran batangnya lebih kecil. Batang umbi suda biasanya menjalar di sepanjang pagar dan pohon tinggi di sekitarnya. Seperti umbi ganyong dan umbi gadung talas, untuk mendapatkannya harus digali dulu. Ini dia teman, kami menyebutnya suda. Bentuknya mirip dengan umbi gadung. Dipenuhi oleh serabut dan ada beberapa duri halus di sekitarnya. Awas, hati-hati ya. Di dalam satu lubang terdapat lebih dari 2 umbi dengan ukuran yang beragam. Oh iya sih betul mah. Jangan lupa tutup kembali bekas galian ya, supaya tidak membahayakan orang. Jadi Bolangers, umbi sudanya ini rencana akan dibuat Bibi menjadi kue sari. Kue yang akan dijadikan bekal bawaan ke rumah saudara jauh. Umbi suda punya isi yang teksturnya mirip sekali dengan buah bengkoang. Hanya saja sedikit berlendir. Tapi tidak sama dengan umbi gadung. Umbi suda bisa langsung diolah meski tidak direndam dulu. Bolang kan jureke. Kama, ketalo kota ya kai. Setelah dipotong kecil dan dicuci bersih, langsung dikukus. Dengan api yang menyala bagus, umbi suda akan matang kurang dari 30 menit. Lihat, yang balong api nah yang peda api, bau lema masak. Ya Bibi. Bibi ikan masak deh dah. Ah, tangkit lo, tanya itu pengisi. Sudah matang jika teksturnya berubah empuk. Setelah diangkat dan didinginkan sebentar, selanjutnya umbi diulek halus seperti ini. Untuk membuatnya lebih lengket, Bibi menambahkan tepung. Lalu adon sampai kedua bahan tercampur merata. Coba tanya nam, sama. Keren nanti. Serea. Tapi kalau ini sedih-sedih ini. Kue sari suda dimasak bersama dengan parutan kelapa dan gula merah. Kue tradisional ini sangat cocok dinikmati sebagai makanan penunda lapar. Sama seperti singkong, umbi suda juga memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Nah, supaya lebih menarik, kuenya dibuat dengan 2 warna. Bolangers lebih suka warna yang mana, hayo? Sebelum dimasak lagi, adonan dibungkus menggunakan daun pisang. Bibi tidak lupa menambahkan gula merah dan santan biar rasanya semakin nikmat. Nah, lema sekerat api bolang. Masak tepung tang. Balong api na dia bam kotor masak nih. Balong kita. Meskipun sebelumnya sudah dikukus, setelah ditambah dengan bahan lain, kue sari masih harus dimasak lagi.
Jaga apinya ya, biar cepat matang. Kau masak ke, Bibi? Tomat kita no. Kau Nah, masak? masak no, ya no. Rasa, Dan? Kari bonong bang ibu. Masih panas, Dan. Pasti nyaman, Dan, Bang. Tuh kan, gara-gara tidak sabar, jadi kepanasan tangannya deh. Bersama dengan Bibi, Bolang dan teman-teman mau berangkat ke rumah saudara jauh nih Bolangers. Nah, Thomas. Yang bolang toka langkang. Jangan berebut ya. Takam tek serea detake. Kamu. Memang si Afgan itu. Aku udah lo kita dengar. Itu dia Afgan. Meski terlambat, untung saja Cidomonya belum pergi jauh. Biar bana apa Bali? Iya, Nama belangan, mangkam ada serea. Syukurlah, Bolang dan teman-teman bisa berangkat tanpa ada yang tertinggal. Lajunya memang tidak secepat kendaraan bermotor. Tapi naik Cidomo rasanya nyaman banget Bolangers. Apalagi kalau lewat jalan datar seperti ini. Tidak kalah deh sama naik mobil mewah. Dan pastinya naik Cidomo ini semua bisa menikmati pemandangan. Mantap! Selamat datang di rumah kakek. Hari ini, kakek sengaja mengundang Bibi dan beberapa saudara jauh untuk berkumpul. Acara ini sebagai bentuk syukur karena hasil panen sawah kakek melimpah tahun ini. Setelah berdoa bersama, sekarang saatnya semua mencoba hidangan yang sudah tersedia. Satu, dua, tiga. Rupanya semua sudah tidak sabar mau mencoba kue sari sudak buatan Bibi. Kue sari punya rasa manis dan teksturnya pulen. Selain kue, rupanya juga ada lontong sayur. Wah, komplit banget nih. Ini salah satu permainan yang biasa anak-anak desa Poto mainkan Bolangers. Namanya balap lumpur. Yaitu permainan adu cepat tarik pelepah pinang sampai ke garis finish. Tapi tidak semudah itu Bolangers. Sepanjang permainan, semua harus bergerak dengan lumpur sawah yang lengket. Ditambah lagi dengan beban berat penunggangnya. Membuat kaki semakin berat melangkah. Tapi justru malah tambah seru kan dengan kekompakan dan kerjasama. Ayo tarik! Bolangers, meskipun yang ini sudah cukup licin,
Tapi ternyata lumpur ini benar-benar membuat repot kaki semuanya tuh. Benar-benar lengket seperti menginjak lem. Jadi susah mencabutnya. Meski murah meriah, permainan ini tetap seru dan menyenangkan ya. Soal kalah menang juga bukan yang terpenting. Apalagi cuma sekedar takut kotor. Bukan bolang namanya kalau takut sama lumpur. Yang terpenting, semua bisa bersenang-senang bersama-sama. Salam bocah petualang.